Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami yaitu replikasi database PostgreSQL. Adapun dari anggota kelompok kami yang pertama itu Muhammad Alif Solihin dengan NIM 425200036. Berikutnya ada saya sendiri yaitu Muhammad Halik Adam dengan NIM 425200035. Dan teman saya yaitu Sri Wahyuni Putri 425200044. Di sini pertama yaitu pendahuluan. Nah, adapun pendahuluan di sini itu adalah pengertian secara umum mengenai replikasi database. Apa sih itu replikasi database? Nah, replikasi database yaitu proses menyalin basis data ke basis data lain yang ada di server yang sama atau server yang berbeda dan mensinkronisasikannya data yang kita kirim tadi sehingga datanya itu kita dapat menjaga konsistensinya. Nah, adapun replikasi database secara umum itu adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database yang lain. Nah, teknik menggunakannya ya ini dengan menggunakan teknik replikasi. Data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Apa sih keuntungan dari replikasi database? Nah, di sini tuh ada 4. Yang pertama itu ketersediaan data yang tinggi. Nah, ketika kita menggunakan replikasi database atau menggunakan replikasi database, otomatis kita juga dapat menggunakan keuntungannya yaitu ketersediaan data yang tinggi sehingga kita dapat mengirim data-data kita ke database dengan data yang cukup banyak atau tinggi. Berikutnya itu ada peningkatan proses paralel atau increased parallelism. Nah, di sini tuh datanya tuh tidak dikirim secara satu persatu, tapi kita mengirimnya secara banyak atau paralel. Berikutnya tuh yang ketiga adalah peningkatan performasi dari operasi query. Dan artinya di sini query yang kita kirim dalam data tersebut itu terjadi peningkatan performasi datanya. Berikutnya itu meningkatkan ketersediaan data khususnya untuk transaksi-transaksi pembacaan saja. Artinya, data yang kita kirim tuh ketersediaannya itu dapat kita lakukan transaksi-transaksi pembacaan. Artinya data itu dapat kita baca ketika kita melakukan transaksi data atau mengirim data. Berikutnya itu apa saja sih jenis replikasi database? Nah, jenis replikasi database yang pertama itu ada synchronous replication atau semua copy dari relasi yang dimodifikasi atau fragmennya harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Proses ini dilakukan secara real time antara master dengan slave. Keuntungan dari synchronous replication ini sendiri itu menyediakan recovery yang konsisten karena sinkronisasi data terjaga. Artinya data kita yang dapat terjaga atau recovery. Yang berikutnya itu atau yang kedua asynchronous replication. Copy dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik, copy yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. Replikasi asinkronus ini adalah proses replikasi terjadi setelah transaksi di master selesai. Pertukaran datanya itu secara buffering. Data akan diletakkan dalam sebuah buffer terlebih dahulu, kemudian pada jangka waktu tertentu akan direplikasi ke di slave. Nah, keuntungan dari replikasi ini yaitu efektivitas biaya proses transaksi. Artinya, prosesnya itu lebih murah ketimbang synchronous replication. Kita masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama itu mengenai apa sih itu PostgreSQL. Nah, kita ini sudah menjerumus ke PostgreSQL itu sendiri. Nah, PostgreSQL sendiri itu adalah sebuah sistem basis data yang disebarluaskan secara bebas menurut perjanjian lisensi BSD. Peranti lunak ini merupakan salah satu basis data yang paling banyak digunakan saat ini selain MySQL dan Oracle. PostgreSQL menyediakan fitur yang berguna untuk replikasi basis data. Nah, ini termasuk dalam manajemen database. Manajemen database ini dapat mengolah data dalam tabel yang memiliki relasi satu sama lain dan dapat digunakan secara gratis serta bebas dimodifikasi. Berikutnya itu adalah apa-apa saja fitur-fitur dari PostgreSQL. Yang pertama itu asynchronous replication. Nah, asynchronous replication ini menggandakan database secara asinkron. Berikutnya itu data integrity atau integritas data. Integritas data ini sendiri itu mendukung primary key, foreign key, dan lain-lain. Berikutnya ada inheritance. Inheritance itu mewariskan karakteristik
objek induk ke objek keturunan. Berikutnya ada locking mechanism. Locking mechanism melakukan pengamanan terhadap database. Berikutnya ada non-relational support, yaitu mendukung perintah non-relational seperti JSON. Berikutnya itu ada point in time recovery. Point in time recovery ini melakukan backup server secara terus-menerus. Berikutnya ada procedural language. Procedural language sendiri itu adalah mendukung proses prosedural, misalnya Python, Perl, dan sebagainya. Berikutnya ada pro rule customization, atau melakukan kustomisasi terhadap perintah seperti insert, update, dan delete. Berikutnya ada save point. Save point atau menangani error pada transaksi yang notabene-nya itu adalah transaksi yang kompleks. Berikutnya ada table spaces, atau menentukan media penyimpanan database, skema atau table. Nah, ini table spaces lebih ke arah dia menentukan media apa untuk menyimpan database, skema atau tabelnya. Nah, adapun fungsi dari PostgreSQL sendiri itu yang ada yang pertama, membuat atau memanipulasi table dengan data definition language atau DDL menggunakan query seperti create, drop, alter. Nah, di sini itu lebih ke arah membuat dan memanipulasi table. Dan kita menggunakan query seperti create atau membuat, drop menghapus, alter artinya mengedit data yang telah ada setelahnya. Berikutnya itu memanipulasi isian data atau value dari tabel dengan menggunakan data manipulasi language DML, menggunakan query semacam insert, update, dan delete. Ini lebih ke arah menginput data, mengupdate data, dan menghapus data. Ketiga, mengelola transaksi di database dengan data control language DCL, menggunakan query seperti grant, revoke, dan commit. Bagaimana sih kelebihan dan kekurangan PostgreSQL? Kelebihan yang pertama itu gratis dan open source. Yang kedua itu skabilitas besar. Berikutnya itu replikasi mudah. Berikutnya pengembangan mandiri dan dokumentasi lengkap. Kekurangannya itu kinerjanya lambat dan PostgreSQL ini saat ini masih kurang populer digunakan. Nah, kita sudah masuk ke langkah kerja dan demonya. Di sini langkah kerja dan demo. Bagaimana sih membuat replikasi database dengan menggunakan PostgreSQL? Nah, adapun alat-alat yang digunakan yaitu dua buah PC atau komputer, koneksi internet, artinya dua buah PC ini terkoneksi ke dalam satu jaringan atau internet. Berikutnya itu VirtualBox, telah terinstall Linux Ubuntu. Berikutnya itu putih. Saya rasa itu saja kalau dari saya. Saya serahkan kepada rekan saya Muhammad Alif Solihin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi tentang langkah kerja. Pertama, kita menyambungkan dua PC dengan koneksi jaringan yang sama, di mana yaitu kita menyediakan PC 1 dan juga PC 2. Di mana PC 1 ini mempunyai alamat IP yaitu 192.168.14.204. Sedangkan IP pada PC 2 yaitu 192.168.14.246. Di mana default gateway-nya yaitu 192.168.14.234. Supaya dapat terhubung, kita harus mempunyai koneksi internet yang sama dengan jaringan yang sama. Setelah itu, kita melakukan pengujian tes ping antar PC, di mana pada PC 1 kita mengetes IP pada PC 2. Kita ping dengan perintah ping 192.168.14.246. Begitupun pada PC 2, kita tes ping 192.168.14.204. Jika dia telah saling terhubung seperti ini, ada balasan reply, berarti dia sudah saling terkoneksi. Namun sebelum melakukan tes ping ini, kita harus mematikan firewall pada kedua laptop agar dapat saling terkoneksi antar jaringan menggunakan komputer yang berbeda. Nah, selanjutnya kita menjalankan VM pada PC 1 dan juga pada PC kedua. Bisa kita lihat VM pada PC 1 yang bernama UAS Server 1 dan UAS Server 2 ini berjalan. Dan jika telah berjalan, kita cek alamat IP-nya dengan perintah APA. Pada PC 1 pada VM 1 ini kita bisa lihat 192.168.14.1/24. Sedangkan IP pada VM 2 di PC kedua yaitu 192.168.14.52/24. Bisa kita lihat dengan alamat broadcast-nya itu sama, berarti dia sudah pada jaringan yang sama. Selanjutnya kita hubungkan ke PATI, kita kontrol atau remote Linux-nya yang telah kita buat sebelumnya dengan masuk ke putih.
Di putih sendiri ini kita masukkan alamat IP pada PC1 dan juga pada PC2. Pada PC1 kita masukkan 192.168.14.1 dan begitupun pada PC kedua yaitu 192.168.14.52. Setelah itu kita login. Kita bisa lihat ini login sebagai server 1 dan juga login sebagai server 2. Di mana kita masukkan password defaultnya dan hasilnya tampilannya seperti ini. Setelah itu pada langkah instalasi Postgres pada VM1 kita lakukan yang pertama itu kita update dengan perintah sudo apt update. Kita melakukan update sistem supaya dapat mendapat informasi terbaru mengenai perangkat-perangkat apa yang harus diupdate. Setelah itu kita menginstal PostgreSQL pada VM1. Nah, kita lihat server 1 di sini sudo apt install PostgreSQL spasi PostgreSQL /contrib. Di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jika ada perintah after your compression ada internal space, kita klik do and continue, kita klik Y untuk melanjutkannya. Dan kita tunggu prosesnya hingga instalasi PostgreSQL ini telah selesai. Dan jika proses instalasinya telah selesai, kita ketikkan perintah sudo systemctl start PostgreSQL.service untuk menjalankan PostgreSQL-nya. Setelah itu PostgreSQL-nya berjalan, kita masuk dengan perintah sudo min-i-min-u postgres. Baru dengan perintah psql dan tampilannya seperti ini. Setelah masuk ke dalam server PostgreSQL-nya, kita ketikkan perintah /queue. Baru kita ketikkan perintah exit untuk kembali ke halaman utama. Setelah itu kita konfigurasi pada PC1. Kita membuat rule aplikasi, di mana rule ini nanti yang bekerja untuk membuat replikasi database-nya berjalan. Kita masuk kembali dengan perintah sudo min-u postgre-psql dan setelah itu kita membuat rule di dalam database dari PostgreSQL ini dengan perintah create rule dengan nama rule-nya itu wasister with replication login dan passwordnya jangan lupa. Saya di sini berikan password default yaitu 123456 dan jika terdapat tulisan create rule berarti dia sudah berhasil meng-create. Setelah itu kita close dengan perintah /queue. Setelah itu kita masuk ke file config PostgreSQL ini. Kita akan mengkonfigurasi beberapa konfigurasi yang ada pada menu PostgreSQL ini dengan perintah sudo nano /etc /postgresql /12/main /postgresql.conf. Dan di situ kita akan memasukkan yang kita cari pada bagian paling bawah itu yaitu pada bagian pagarnya ini kita hapus untuk memasukkan alamat IP dari VM1 yang menjadi master server pada IP VM1. Kita hapus ini, baru kemudian kita klik listen /address dengan alamat IP 192.168.14.1. Setelah itu bagian sini tertutup, kita hapus juga pagarnya dan kita ganti wall levelnya dari replika menjadi wall level logical, yaitu jenisnya untuk dapat saling terkoneksi menggunakan metode logical. Setelah itu kita konfigurasi kembali pada PC1 kita agar dapat menerima log hind dari wall prosesnya itu kita bisa menghapus kembali pagarnya dan menjalankan dengan status wall log hind dalam keadaan on. Dan setelah selesai itu kita menyimpan hasil konfigurasi yang telah dibuat sebelumnya dengan perintah Y. Setelah itu kita masuk ke file config.pg hba.conf di mana kita ketikkan perintah sudo nano /etc /postgresql /12/main /pg_hba.conf. Dan setelah masuk ke situ kita akan mencari pada bagian bawah itu kita tambahkan alamat IP replikasi dari node kita, di mana node kita menggunakan IP 192.168.14.52/32 MD5 dengan nama usernya itu wasister dengan metode replikasi. Setelah itu kita restart PostgreSQL-nya dengan perintah sudo systemctl restart PostgreSQL. Setelah itu kita masuk kembali ke database PostgreSQL dan membuat database. Setelah kita masuk dengan perintah sudo min-u PostgreSQL, kita buat database dengan perintah create database dengan nama database-nya itu sister_db. Jika ada tulisan create database berarti prosesnya telah berhasil. Setelah itu /c sisterdb untuk connect ke bagian
database-nya. Kita masuk ke bagian sisterdb ini dengan perintah /c, nama database-nya itu sisterdb. Setelah itu kita buat data table, di mana saya membuat data table mahasiswa dengan perintah create table mahasiswa dalam kurung name dengan ID serial name-nya sebagai primary key dan nama kolomnya itu nama mahasiswa dengan jenis tipe data varchar dengan sebanyak data 50 baru dalam kurung titik koma baru enter create table, berarti artinya ini proses membuat tabelnya telah berhasil. Setelah itu kita masukkan data, di mana kita masukkan data di bagian sini. Kita masukkan data bagian sini dengan perintah insert into mahasiswa dalam kurung name dan nama mahasiswa. Values berarti nilainya. Dimana kita bisa lihat ini 4252035 yaitu nama Halik, 4252036 dengan nama Alif, dan 42044 dengan nama Putri. Kita masukkan ke dalam table yang telah dibuat pada table mahasiswa saja dengan nama kolomnya itu NIM dan juga nama mahasiswa. Selanjutnya saya serahkan pada saudara Putri untuk melanjutkan langkah kerja pada PC kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan langkah kerja berikutnya, di mana langkah ini dilakukan pada PC yang kedua. Langkah yang pertama yaitu mengupdate sistem dengan perintah sudo apt update. Selanjutnya menginstal PostgreSQL pada VM2 dengan perintah sudo apt install PostgreSQL contrib. Selanjutnya di sini akan ada pertanyaan yaitu do you want to continue, lalu kita ketikkan yes. Nah, ini adalah tampilan saat instalasi PostgreSQL sedang berjalan. Langkah selanjutnya melakukan start pada PostgreSQL yaitu dengan perintah sudo systemctl start PostgreSQL.service. Nah, untuk masuk ke PostgreSQL dan membuat database yaitu sudo min-i min-u PostgreSQL. Nah, untuk keluar kita ketikkan perintah exit. Selanjutnya melakukan stop pada PostgreSQL dengan perintah sudo systemctl stop PostgreSQL. Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan proses remove dan backup dengan perintah sudo rm -rv _var _lib _PostgreSQL _12 Selanjutnya untuk menyimpan hasil backup pada VM1 dengan perintah seperti ini. Dan akan dimintai password untuk server 2. Selanjutnya pada langkah permission file, ketikkan perintah sudo chown postgres -r -var -lib -PostgreSQL -12 Selanjutnya sudo systemctl start PostgreSQL. Nah, untuk menampilkan database yang telah dibuat VM1 atau master pada server 2, masukkan perintah sudo min-u postgres psql. Nah, di sini telah tampil database yang sebelumnya sudah dibuat pada VM1. Selanjutnya di sini saya mencoba untuk membuat database, namun hasilnya error karena server 2 ini tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut atau membuat database. Sekian penjelasan langkah kerja dari saya. Selanjutnya kami akan melakukan demo aplikasi. Ya, baik. Saya akan melanjutkan
materi tentang PostgreSQL. Di sini akan saya mendemokan PostgreSQL yang ada pada PC 1. Nah, setelah kita menjalankan VM pada VirtualBox di PC 1, kita masuk ke putih. Kita remote menggunakan putih. Di sini saya telah login sebelumnya. Di sini saya juga telah membuat table dan sebelumnya, yaitu table yang bernama table mahasiswa dengan nama database yaitu Sister DB. Di sini saya bisa lihat di sini NIM, nama mahasiswa, ada Halik, Alif dan Putri dengan NIM 425035 untuk Halik, 036 untuk saya dan 044 untuk Putri. Di sini saya akan coba masuk ke PostgreSQL dengan perintah sudo min-u PostgreSQL. Nah, setelah masuk, saya koneksikan dengan DB, yaitu dengan perintah min-c database DB. Nah, setelah connect, saya ingin membuat satu kolom lagi untuk tabel mahasiswa dengan perintah insert into mahasiswa dalam kurung name, nama mahasiswa dalam kurung followers. Ini saya masuk nama 425-200-7 dengan nama Taufik, menambahkan baru pada mahasiswa. Salah, saya lupa kasih pas enter. Nah, di sini saya telah menambahkan field pada VM1 dan hasilnya bisa dicek pada VM2. Saya serahkan ke Putri. Baik, di sini saya akan melanjutkan praktikum yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Alif, di mana VM2 ini dia bisa melihat data yang telah ditambahkan oleh VM1 atau master, di mana VM1 atau master sudah membuat database sebelumnya dan dia menambahkan data baru. Di sini saya ingin melihat isi dari data yang telah dibuat, yaitu dengan perintah sudo min-u PostgreSQL. Nah, selanjutnya masukkan perintah /c sister db. Selanjutnya untuk melihat isi dari data yang sudah dibuat, masukkan perintah select name, nama mahasiswa from mahasiswa. Nah, di sini sudah muncul atau sudah terlihat data baru yang telah dibuat atau ditambahkan oleh VM master sebelumnya. Itulah tadi presentasi dari teman saya. Adapun kesimpulan, database adalah proses menyalin basis data ke basis data lain yang ada di server yang sama atau server yang berbeda, dan mensinkronisasikan datanya untuk menjaga konsistensi. PostgreSQL adalah sebuah sistem basis data yang disebarluaskan secara bebas menurut perjanjian lisensi BSD. Peranti lunak ini merupakan salah satu basis data yang paling banyak digunakan saat ini. Selain MySQL dan Oracle, PostgreSQL menyediakan fitur yang berguna untuk replikasi basis data. Itulah tadi kesimpulan dari presentasi kali ini, sekaligus mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.